putusan ini semakin menghancurkan citra penegakan hukum di Indonesia. Hotman Paris nilai vonis, Crazy Rich, Surabaya terlalu berat. Kuasa hukum terdakwa korupsi manipulasi pembelian emas Budi Said, Hotman Paris, menyatakan banding atas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta Pusat kepada kliennya. Hotman menilai, hukuman 15 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan pidana tambahan berupa 58,841 kg emas antam atau 35,5 miliar rupiah yang dijatuhkan kepada kliennya terlalu berat. Mulanya, usai membacakan amar putusan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Tony Irfan mengatakan, baik jaksa maupun terdakwa memiliki hak untuk menyikapi vonis, menerima pikir-pikir atau merasa keberatan untuk mengajukan banding dalam tempo waktu 7 hari sejak putusan ini diucapkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan, kata Hakim Tony di ruang sidang, Jumat, 27 Desember 2024. Hakim Tony mempersilakan Budi yang duduk di kursi terdakwa berdiskusi dengan kuasa hukumnya untuk menyatakan sikap. Setelah berdiskusi dengan kliennya, Hotman Paris kemudian menyatakan banding. Kami akan mengajukan upaya hukum, banding, kata Hotman. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung menyatakan akan mempertimbangkan putusan itu selama 7 hari ke depan. Penuntut umum pikir-pikir, yang mulia, tutur jaksa. Mendengar jawaban kedua pihak, Hakim Tony menyatakan perkara dugaan korupsi yang menjerat Budi Said belum inkrah. Putusan dalam perkara Budi Said belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sidang kita nyatakan selesai dan perkara Budi Said ditutup, ujar Hakim Tony. Karena dua putusan sebelumnya pidana sudah sampai tingkat kasasi, jelas-jelas menyatakan bahwa Budi Said adalah korban, ya, bahwa adalah korban. Dan BPK juga mengatakan BPK tidak tahu persis berapa ya emas yang diterima oleh Budi Said yang 58 itu. Jadi 21 hakim termasuk 9 hakim agung dalam 2 perkara pidana, 1 perkara perdata menyatakan bahwa Budi Said adalah korban. Korban tindak pidana. Oh, sekarang jadi pelaku tindak pidana atas unsur yang sama. Ya, sedangkan yang 300 triliun cuma 6,5 tahun. Itulah. Jadi ini kayaknya ini ada pesanan ini dari oknum siapa, kita nggak usah, kita tahulah siapa di belakang itu. Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menilai Budi Said terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi bersama-sama dan berkelanjutan sebagaimana diatur pasal 2 ayat 1 Yungto pasal 18 ayat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Yang jelas, 2 putusan pidana, 1 sudah sampai kasasi menyatakan bahwa pimpinan Antam melakukan tindak pidana penipuan. Dan itu diakui oleh pimpinan cabang, mengaku bersalah, tidak banding. Dalam pledoinya kami sebagai terdakwa mengaku bersalah katanya. Kemudian sampai Mahkamah Agung Perdata juga memerintahkan Antam harus kasih. Jadi 21 hakim telah menyatakan Budi Said adalah korban. Kok sekarang jadi pelaku? Yang kedua yang sangat tidak masuk di akal, menjadi ketawaan termasuk anak SD. Anak SD pun akan ketawa lihat putusan itu. Orang masih belum dikasih. Yang 1,1 itu belum dikasih. Belum dikasih. Mahkamah Agung dan 3 PK mengatakan memerintahkan harus kasih. Tapi sebelum dieksekusi sudah keburu di pidana. Dia masih belum dikasih. Itu kalau belum dikasih, kerugian negara di mana? Belum dikasih, Mas. Sebelumnya, jaksa menuntut Budi Said divonis 16 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan, dan uang pengganti sebanyak 58,135 kg emas antam atau 35 miliar 78 juta 291 ribu rupiah. Kemudian, 1.136 kg emas antam atau setara dengan nilai 1 triliun 73 miliar 786 juta 839.584 rupiah berdasarkan harga pokok produksi emas antam per Desember 2023. Dalam perkara ini, Budi Said didakwa merugikan keuangan negara sebesar 1 triliun 166 miliar 44 juta 97.404 rupiah atau 1,1 triliun rupiah. Jaksa menduga Budi bersama broker emas Surabaya
Eksi Anggraeni dan sejumlah pegawai PT Antam memanipulasi transaksi jual beli 1.136 kg emas senilai Rp505 juta per kilogram. Hal ini menimbulkan kerugian Rp1.073.786.839.584 atau Rp1 triliun. Kemudian, Budi juga membeli emas yang tidak sesuai prosedur di Belm Surabaya 01 sebanyak 152,80 kg senilai Rp92,2 miliar. Secara keseluruhan, dugaan kerugian negara yang timbul mencapai Rp1.166.044.097.404. Tapi kata hakim, Antam nggak wajib memberikan 1,1 ton itu, Bang. Kalau tidak, justru karena tidak wajib berarti tidak ada korupsi. Ngerti nggak sih? Kan korupsi itu kan karena sudah keluar uang kan, karena tidak, makanya putusan itu kayak lelucon gitu, ketawa saya lihatnya, bukan benar-benar deh, bukan, nggak ada logika hukumnya. Hak Antam tidak wajib ngasih, ya berarti belum ngasih. Kalau belum ngasih berarti nggak ada korupsi. Coba logika itu kan anak SD juga ngerti bahwa putusan itu salah, ya berarti nggak? Kan tidak wajib kasih, ya kan? Ya berarti belum dikasih kan? Berarti belum ada kerugian. Ya belum ada kerugian negara. Berarti ini memang putusan itu memang ada oknum di belakangnya ini untuk mencegah agar 1,1 ton itu jangan sampai dikasih nanti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.